Pak Kusman mau melaksanakan coaching ya? Iya betul Pak. Dengan siapa Pak? Dengan Pak Tamji. Kalau boleh ada beberapa pertanyaan yang perlu saya sampaikan, saya tanyakan sebelum Pak Kusman melakukan coaching. Pertanyaan pertama, kira-kira nanti dalam pelaksanaan coaching rubrik penilaiannya sudah siapkah? Sudah Pak. Sudah. Oke, ya. Nanti dalam pelaksanaan coaching, kompetensi coaching apa yang ingin Pak Kusman kembangkan di sini? Yang ingin saya kembangkan Pak yaitu yang 3 kompetensi itu ya kehadiran penuh, terus menjadi pendengar yang aktif, sama itu mampu memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, bagus sekali. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Pak Kusman? Yang ingin sekali saya diobservasi sama Bapak yaitu tentang masalah pertanyaan yang berbobot, karena terus terang selama ini saya belum bisa merangkai kata-kata atau membuat kalimat yang bisa membuat orang itu gimana ya, pertanyaan saya itu langsung bisa dicerna sama coach. Oke, iya. Berarti nanti saya akan coba mengobservasi pada Pak Kusman itu adalah tentang pertanyaan berbobot ya Pak Kusman ya. Iya. Nah, terakhir ini indikator ketercapaian pengembangan apa yang Pak Kusman inginkan? Jadi indikatornya saya ya yang tadi itu pertanyaan berbobot. Jadi saya inginkan yang di coach sama saya itu dia bisa mengeluarkan pendapat, menemukan solusinya sendiri apa yang menjadi permasalahannya dia. Oke. Apakah coachingnya sudah siap Pak Kusman? Oke, sudah Pak. Kalau boleh diambil saja. Pak Tamjid, silakan Pak. Ya, siap Pak. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Ya, kalau boleh saya minta waktunya sebentar Pak. Oh ya, boleh sekali Pak. Ya, Itu Pak, boleh ya. Saya ini ada sedikit masalah. Ya. Apa itu masalahnya Pak? Ini berkaitan dengan kegiatan pembelajaran Pak. Tadi siang saya melaksanakan kegiatan pembelajaran. Ini masih ada beberapa siswa yang tidak fokus. Mereka itu bermain-main sehingga mengganggu kegiatan pembelajaran Pak. Keadaan itu mungkin ya menjadi mengganggu gitu ya, selain mengganggu pada orang lain juga, selain dia tidak mendapatkan pembelajaran yang baik, juga mengganggu kepada orang lain ya Pak. Terus Pak, gini Pak, menurut Pak Tamjid, siswa yang bagaimana sih yang ideal atau yang diinginkan oleh Pak Tamjid itu Pak? Yang saya harapkan siswa yang ideal menurut saya itu adalah ketika kegiatan pembelajaran itu siswa itu bisa fokus Pak, jangan bermain-main, muter, sehingga anak itu bisa menerima apa yang saya sampaikan itu Pak. Terus Pak, begini Pak, kan dari siswa itu kan enggak semuanya nakal itu mungkin Pak ya. Iya. Itu pernah Bapak melihat, menganalisis itu anak-anak yang tidak nakal atau emang semua karakternya begitu Pak? Kalau saya amati, saya nilai tidak semuanya sih Pak, hanya beberapa saja. Cuman walaupun ada beberapa yang cukup mengganggu juga sih Pak. Betul. Ketika ada anak yang konsen, kemudian mereka bermain-main, tetap yang lain juga ternyata terganggu. Iya betul ya. Jadi ke bawah benar ya, yang dilihatnya udah bagus gitu ya, tapi gara-gara ada anak yang itu ya Pak. Terus Pak, gini Pak, kalau kita melakukan penilaian gitu Pak ya, nah keadaan anak-anak Bapak yang nakal, disebut nakal aja mungkin Pak ya? Iya. Nakal itu
kalau kita nilai misalnya dinilai minimum 1 dan nilai maksimal 10, di angka berapa tuh Pak kira-kira anak Bapak yang keadaannya seperti itu? Nah, kalau saya bisa memberikan nilai kepada mereka itu ya di bawah 7 Pak. Jadi nilainya masih kurang. Saya tuh pengennya nilainya baik Pak. Itu masih di bawah cukup lah gitu. Iya itu kalau saya memberikan nilai Pak. Iya, kalau nilainya begitu. Kira-kira ingin dinilai berapa tuh Pak? Bapak ingin meningkatkan anak? Ya kalau bisa mah ya 8, 9 ya setidaknya baik gitu Pak. Kategori baik lah. Kategori baik ya. Kalau A+ mah kayaknya terlalu berat, jadi baik saja. Berarti antara sekitar 8, 9 mungkin ya Pak? Iya betul. Iya. Terus Pak, langkah apa sih Pak yang bisa Bapak rencanakan kalau untuk menghadapi keadaan tersebut? Mungkin yang akan saya lakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan melakukan refleksi Pak. Ya, refleksi pada anak-anak yang tadi yang disebut saja mereka itu mengingat kembali materi-materi yang telah disampaikan itu Pak. Mungkin ada lagi Pak cara lain, mungkin teknik lain agar anak tersebut bisa berubah itu Pak. Ya mungkin juga bisa kita membuat kesepakatan kelas juga budaya positif, mungkin itu Pak yang dapat saya lakukan untuk sementara waktu Mak. Iya bagus itu. Terus Pak ini untuk langkah-langkah awal untuk secepatnya dilaksanakan, mungkin langkah yang mana Pak itu yang mungkin bisa Bapak laksanakan Pak? Mungkin untuk mencapai target Pak, saya akan segera merefleksi kegiatan tersebut Pak. Karena waktunya mungkin sudah tidak ada lagi, jadi kegiatan refleksi aja mungkin yang akan saya laksanakan lebih dahulu Pak. Mungkinkah hal refleksi bisa dilakukan dengan waktu-waktu dekat ini Pak? Ya harus bisa Pak, dimanapun itu merupakan tanggung jawab seorang guru, itu harus menuntun, jadi tidak boleh mengabaikan itu Pak. Iya betul. Nah ini Pak, pertanyaan selanjutnya, kira-kira kapan Pak pelaksanaan refleksi yang akan Bapak lakukan rencananya? Yang pertama mungkin saya akan membuat jadwal agar kegiatan itu dapat berjalan dengan baik. Mungkin untuk waktunya akan saya segera laksanakan, bisa nanti pada pembelajaran besok atau lusanya Pak. Ya sekarang mungkin udah ke terakhir dari percakapan kita kali ini, saya yang terakhir yang ingin saya sampaikan apa sih yang didapat dari obrolan singkat ini Pak? Ya setelah saya melakukan percakapan dengan Pak Kusman, alhamdulillah saya merasa sedikit plong, sudah tidak ada beban lagi. Mungkin yang saya dapat ambil manfaatnya, pertama saya harus segera melaksanakan refleksi. Kemudian setelah refleksi saya laksanakan, mungkin akan dilanjutkan dengan membuat kesepakatan kelas dan juga membuat budaya positif di sekolah itu Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Selamat melaksanakan Pak. Ya, saya mungkin kita di lain waktu ngobrol-ngobrol lagi Pak. Iya, terima kasih apa ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usman sudah selesai coachingnya. Iya, alhamdulillah Pak, beres Pak. Bagaimana perasaannya Pak? Bagaimana perasaannya ya, saya rasakan masih belum full merasa sempurna Pak itu coach kepada Pak Tamjid itu. Masih dalam tahap belajar mungkin Pak. Dari coaching yang tadi Pak Usman lakukan, apa yang menjadi indikator pencapaian pengembangan yang Pak Usman inginkan? Yang saya inginkan itu Pak tentang pertanyaan berbobot itu Pak. Ya, kalau boleh ini saya sampaikan hasil observasi saya berbasis data dari apa yang tadi saya lihat dan saya dengar. Kaitannya dengan tadi itu Pak Usman sebetulnya sudah sesuai dengan alur cerita. Tujuannya sudah disampaikan, identifikasi
masalah juga sudah ada, dan itu apalagi rencana aksinya sudah matang lah, dan tanggung jawabnya juga sudah tercapai gitu. Nah, yang terakhir sebagai penutup pembicaraan kita, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasar hasil dari coaching tadi? Iya, dari coaching tadi itu saya ingin bisa melakukan coach kepada coachnya itu sesuai dengan alur kita, yang alhamdulillah tadi kata Pak ini udah bisa terlaksana. Tapi selain itu juga saya ingin bisa menghadirkan Pak Targib itu secara utuh, jadi dia itu hadir secara tuh ada, maksudnya gitu, sadaran penuh gitu ada ya. Terus ingin bisa menjadi pendengar yang aktif ya, dan bisa mengajukan pertanyaan berbobot gitu Pak. Mungkin itu yang saya inginkan. Bagus sekali, terima kasih sekali Pak Bosman atas waktunya. Iya, sama-sama Pak.